Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saloniki Niga dengan NIM A1D522010, Ruang R001, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan yang lebih bersifat subjektif. Keputusan memang dapat bersifat subjektif tergantung pada banyak faktor, seperti latar belakang, pengalaman, preferensi, dan nilai-nilai individu yang membuat keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, keputusan dapat dibuat berdasarkan fakta dan logika. Tetapi dalam situasi lain, keputusan mungkin dibuat berdasarkan perasaan dan intuisi. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan yang bersifat subjektif tidak selalu lebih buruk daripada keputusan yang bersifat objektif. Keputusan yang dibuat berdasarkan pengalaman dan intuisi dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam situasi yang kompleks dan tidak terduga. Di sisi lain, keputusan yang didasarkan pada data dan fakta dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam situasi yang jelas dan terukur. Dalam praktiknya, keputusan yang lebih baik biasanya merupakan kombinasi dan aspek subjektif dan objektif. Dalam situasi yang kompleks dan ambigu, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan memperhatikan faktor subjektif. Sementara pada situasi yang jelas dan terukur, penting untuk memperhatikan fakta dan data yang tersedia. Baik, berikutnya yaitu keputusan tidak selalu dapat ditindaklanjuti. Keputusan yang dibuat tidak selalu dapat ditindaklanjuti karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan keputusan tidak dapat ditindaklanjuti. Faktor yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, atau infrastruktur dapat menghambat keputusan untuk menindaklanjuti keputusan. Faktor berikutnya yaitu perubahan kondisi. Kondisi ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan dapat berubah dan membuat keputusan sebelumnya tidak relevan atau efektif lagi. Faktor berikutnya yaitu kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat mungkin didasarkan pada informasi yang cukup atau proses pengambilan keputusan yang benar sehingga sulit untuk menindaklanjutinya. Faktor berikutnya yaitu kurangnya dukungan. Keputusan dapat dihambat oleh kurangnya dukungan dari stakeholder atau pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu faktor berikutnya yaitu tidak adanya konsensus. Tidak adanya kesepakatan atau konsensus antara stakeholder atau pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat menghambat kemampuan untuk menindaklanjuti keputusan.
Namun, walaupun ada faktor-faktor tersebut, tetap penting untuk mengambil tindakan yang memungkinkan untuk menindaklanjuti keputusan sebaik mungkin. Misalnya, dengan mengevaluasi kembali keputusan, menyesuaikan dengan perubahan kondisi, atau memperoleh dukungan yang lebih besar daripada stakeholder terkait. Berikutnya yaitu keputusan tidak logis dan tidak konsisten. Keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten dapat berdampak negatif pada kehidupan dan kinerja seseorang. Beberapa penyebab keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten antara lain, yang pertama, kurangnya informasi. Keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten dapat terjadi jika informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tidak lengkap atau tidak akurat. Dalam hal ini, penting untuk melakukan penelitian yang memadai sebelum membuat keputusan. Berikutnya yaitu emosi yang mempengaruhi. Keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten juga dapat dipengaruhi oleh emosi yang kuat. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mengambil waktu untuk memproses emosi dan mempertimbangkan keputusan dengan jernih. Berikutnya, kurangnya pemikiran jangka panjang. Keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten dapat terjadi jika seseorang tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan dari keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan. Berikutnya yaitu kurangnya keterampilan analitis. Keterampilan analitis yang kurang dapat menyebabkan keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan keterampilan analitis yang baik untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menghindari keputusan yang tidak logis dan tidak konsisten, penting untuk memiliki informasi yang cukup, mengendalikan emosi, mempertimbangkan implikasi jangka panjang, dan mengembangkan keterampilan analitis yang baik.